pembinaan yang terus-menerus dan pendidikannya tidak main-main, tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi tambah dengan pendidikan agama yang luas dan dalam. Sehingga yang masuk pesantren itu harus anak-anak yang notabene cerdas ya. Kalau kecerdasannya yang kurang itu insya Allah tidak bisa sampai pada kelulusan di pesantren, karena memang pelajaran di pesantren tidak sama dengan pelajaran di sekolah-sekolah luar pesantren ya, yang hanya 16 mapel, 15 mapel. Di sana malah lebih dari itu. Itu saya ceritakan di sana. Saya ceritakan, kemudian ada cerita juga tentang bagaimana ini ya, hati seorang ibu ketika melepaskan anaknya yang harus berjauhan sekian lama, 7 tahun. Ya, 7 tahun. Jadi ini program anak ini akan mondok di situ selama program 6 tahun ditambah pengabdian 1 tahun. Yang otomatis 7 tahun mereka akan berpisah dengan anak putri satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, di sana ada kisah yang mengharu biru ya, di mana anaknya menangis, ya, anaknya menangis ingin pulang, tidak kerasan di pondok itu. Akhirnya orang tuanya juga jadi galau, bagaimana ini mau ditarik apa dilanjutkan. Nah, di situ saya berkisah tentang bagaimana orang tuanya berusaha menghubungi Bu Nyai, ya, menceritakan kisah anaknya yang ingin pulang, kemudian dijawab oleh Bu Nyai dengan perkataannya yang mengatakan bahwa ternyata anak ini sebetulnya baik-baik saja, tidak ada keinginan pulang atau apa, tapi karena ini dari dorongan hati seorang ibu yang kurang pas dalam menyerahkan anaknya kepada pondok ya, akhirnya berakibat ini tali hati ya antara orang tua dan anak itu nyambung sehingga anaknya tidak kerasan di pondok tersebut. Nah, dari situ orang tuanya sadar dan akhirnya mengikhlaskan dengan 100% untuk anaknya melaksanakan pembelajaran di pesantren tersebut. Singkat cerita, akibat dari keikhlasan orang tua, kemudian anak yang terus belajar di sana dengan tekun, ya, dengan tidak pernah melanggar, padahal di sana itu ada aturan kalau ada anak yang melanggar seperti ini, itu nanti ada hukumannya seperti ini. Saya ada itu di buku saya, seperti kalau pelanggaran harus ada pita merah putih. Ini untuk efek jera bagi anak-anak pondok sehingga bagi yang lainnya tidak ingin meniru. Dan alhamdulillah ini di kisah saya, anak tersebut, anak itu yang saya tokohkan itu tidak pernah mengalami atau tidak pernah melakukan pelanggaran. Sehingga di akhir cerita anak ini mendapatkan label lulus dengan predikat mumtaz. Nah, itu akhir ceritanya. Jadi akhir ceritanya happy ending, insya Allah dari dua anak itu dua-duanya masuk ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan dan sesuai dengan alur cerita dari yang tadi di awal tadi. Demikian isi dan tujuan dari buku saya, Budin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi itu yang disampaikan atau pesan dari buku yang awalnya berjudul Ikhtiar Membawa Berkah, kemudian berubah menjadi merayu sang kholik ya. Jadi luar biasa. Untuk penulis pemula, Bu Muzainah ini luar biasa. Dia bagaimana bisa menuturkan dengan gaya-gaya anak sekarang ya, istilah misalkan dengan menyebut jangan putus asa bro, nah kata-kata seperti itu ya. Kemudian bagaimana seseorang itu harus ikhlas pada saat dia harus berpisah dengan anaknya, nah itu kan nggak mudah ya.
sebagai orang tua yang nggak boleh egois. Nah, di situ juga ada dimunculkan juga. Sehingga anaknya sampai mendapatkan tadi titel sebagai Mumtaz. Sempat kemarin pada saat telaah yang kedua ya, gimana kalau ambil kata-kata Mumtaz saja judul bukunya gitu. Tapi akhirnya oke lah, karena ada 4 judul yang diajukan ke saya, akhirnya saya memilih yang itu dan beliaunya berkenan. Ini untuk Bu Muzayyanah. Baiklah, yang berikutnya saya minta untuk Pak Nur Hamdi. Nanti mungkin ya dialognya atau sharingnya nanti. Alhamdulillah sudah semakin banyak yang ikut bergabung. Monggo Pak Nur Hamdi. Audionya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Muzayyanah, saya menulis ini adalah setelah ikut BIMTEK PBL ya, pembelajaran berbasis literasi, dan waktu itu memang ya ada semacam ya deadline gitu ya, harus ada tulisan begitu ya. Nah, maka ketika harus ada wakil dari kelas masing-masing, saya dari wakil 009 ya. Saya belum punya tulisan, saya tapi berani untuk waktu itu tampil ya, saya yang mewakili saya gitu. Karena tidak ada di kelas saya waktu itu. Akhirnya saya mewakili untuk presentasi, tapi saya belum punya tulisan sebetulnya waktu itu ya. Akhirnya saya ya memberanikan diri untuk menulis dan saya tetap berpegang dengan apa yang disampaikan oleh para penyaji atau narasumber, utamanya yang dipesankan dari Bapak Hersan itu memang dari KD-KD yang ada di buku PAI itu yang dijadikan sumber. Kemudian saya mengambil salah satu KD itu dari Munakahat, dari bab pernikahan. Itu yang saya ambil. Maka dari itu sebetulnya di dalam buku ini, di dalam novel ini sebetulnya syarat dengan syariat, yaitu tentang munakahat, dan bukan hanya di situ tapi berkembang kepada yang utamanya pesan moral ya, aspek akhlak dan ibadah, dan menunjukkan betapa karakter orang yang memegang akan ajaran Islam. Maka kalau ada hubungan hubungan asmara pun saya tidak mengetahui dengan vulgar. Di sini tidak ada istilah pacaran malah begitu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari novel saya ini, maka saya berikan pesan moral karena di sini sebetulnya yang saya angkat tentang mahram, kemudian juga wali. Di sini saya ceritakan tentang anak yang mau menikah, tapi sebetulnya dia tidak tahu bahwa orang tuanya itu adalah orang tua angkat. Di situ awal. Dan itu ide saya sebetulnya sudah lama. Saya pernah sebetulnya waktu anak-anak itu harus ada yang ikut lomba ceris itu, saya sudah memberikan motivasi kepada anak-anak untuk menulis tentang itu sebetulnya. Dan saya waktu itu merasa tidak pantas seorang guru nulis ceris karena anak-anak itu segmennya, begitu maksud saya. Maka kemudian begitu ada PBL ini, saya tulis itu. Dan itu ide sudah lama sebetulnya tentang anak angkat itu. Karena saya pernah baca surat pembaca, dan ini menjadi inspirasi saya. Waktu itu kalau tidak keliru di Jawa Pos atau di apa begitu ya, itu konsultasi psikologi atau di majalah saya lupa. Itu dokter psikolog Nalini M. Agung itu. Itu memang anak yang mau menikah baru tahu kalau orang tuanya itu orang tua angkat. Itu betul-betul terpukul dan itu menjadi masalah, menjadi problem gitu. Nah ini maka kemudian saya munculkan tokoh di sini adalah yang utama adalah Arini ya. Arini ini adalah anak angkat dari keluarga Pak Sakir dan Bu Sakir yang sudah 8 tahun tidak
punya anak begitu ya. Nah, ini kemudian saya gambarkan langsung ini pada ini yang pertama yang saya jadikan pesan moral itu adalah surat Lautaroku miyatan di'afan khofu alaihim falyattaqullah wal yakulu qauli fitrah bagi setiap orang itu ingin punya keturunan, ya. Maka si orang tua angkat hari ini yang tulisannya kurang jelas ya. Bisa didengar ya suara saya ya? Bisa. Bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oh iya, oke. Saya lanjutkan. Jadi saya di sini saya ketengahkan tentang orang tua angkatnya itu memang punya komitmen untuk punya generasi yang baik, ya. Jadi dia takut kalau punya generasi yang lemah, ya. Maka yang saya ambil sebagai pesan moral adalah surat An-Nisa ayat 9, yaitu hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka itu meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka mengkhawatirkan terhadap mereka, terhadap keturunannya itu. Ini yang saya jadikan besar moral. Nah, saya mulai dari bab pertama, ini saya beri subjudul melenggang di jalan yang limpang. Ini saya gambarkan bahwa hari ini, anak angkat tadi itu memang cemerlang di dalam akademisnya, mulai dari SMA sampai sarjana itu cemerlang. Ya. Kemudian saya gambarkan secara psikis, perkembangannya ya sama dengan anak-anak yang lain. Ya sebetulnya perasaannya terhadap laki-laki pun juga sama dengan yang lain. Dia juga termasuk tertarik kepada lawan jenis. Akan tetapi, hari ini di sini tidak memutuskan untuk pacaran, karena saya gambarkan memang hari ini dididik oleh seorang yang intelek dan punya pengaruh di masyarakat, maka dia ini tidak pacarannya bukan karena apa, tapi tidak pacarannya itu karena dia berpegang kepada agama yang diajarkan oleh ayah angkatnya, yang belum ngerti kalau itu ayah angkat. Ya. Ayah angkatnya mengajarkan bahwa dengan pacaran itu akan sangat berpotensi untuk melanggar batas-batas agama. Itu yang dipegang oleh Arini. Maka kemudian dia tidak pacaran. Akan tetapi dia banyak yang mendekati sebetulnya, karena saya gambarkan Arini adalah anak yang cantik, sempurna kecantikannya. Bahkan ayahnya pernah mengatakan, kalau kamu tidak pacaran itu sudah betul, karena yang pertama alasannya dengan pacaran akan melanggar batas-batas agama. Yang kedua, ayahnya mengatakan kamu itu cantik. Jadi tidak mungkin kalau tidak mendapatkan jodoh, jangan takut kalau tidak mendapatkan jodoh. Dan yang ketiga, papanya itu sangat bertanggung jawab untuk jodohnya. Lah di situ dialog bahwa dia masa mau dijodohin dan sebagainya itu. Nah, maka kemudian setelah itu dia ke perguruan tinggi. Jadi dalam akademisnya cemerlang, di perguruan tingginya ini juga saya gambarkan cemerlang dia itu. Tapi kemudian ketika mau akhir masa kuliah, karena jurusan hukum ini ya, maka kemudian ketemu dengan dosen muda, yaitu dosen hukum tata negara. Ini tokoh ini saya beri nama Aiman. Ya. Maka saya gambarkan jatuh cintanya ini dengan sangat kayak orang zaman dulu, jadi tidak seperti orang zaman sekarang. Ya. Jadi ketika jatuh cinta itu hanya memperhatikan saja. Jadi ketika dosen itu menyampaikan mata kuliahnya, maka si Ari ini sangat memperhatikan dosennya itu dan dia itu merasa bahwa dosen ini adalah orang yang figur yang sangat baik. Tapi ternyata dosen yang muda tadi itu baru S3,
Jadi saya gambarkan umurnya itu terpaut 6 tahun antara Aiman dengan si Arini. Ya. Maka ternyata dosennya itu juga memperhatikan Arini yang dipandang sebagai mahasiswi yang cemerlang, cerdas, dan juga cantik. Dan ketika memandang Arini ini juga ya jantungnya Pak Aiman ini juga berdebar. Tapi kemudian tidak saya gambarkan kemudian pacaran, tidak. Akan tetapi ternyata si Aiman ini kenal dengan ayahnya atau tahu dengan ayahnya Arini. Maka ketika mengakhiri mata kuliah, dia nitip salam sama papamu ya, si Pak Sakir gitu. Ternyata Arini terkejut, kok dia kenal dengan bapak saya gitu ya. Teman-temannya pun juga akhirnya banyak yang bertanya, ternyata itu kenal dengan ayahmu. Padahal Arini sama sekali tidak mengerti itu. Maka kemudian sampai rumah ditanyakan kepada papanya, ternyata memang Pak Aiman, dosen hukum tata negara itu adalah anak daripada sahabat ayahnya. Nah, di sini kemudian saya gambarkan orang tua dengan orang tua ya, besoknya kan kemudian bertanya ini si ayahnya Arini itu ketemu dengan Pak Ali, yaitu ayahnya Aiman. Mencerit apa betul anakmu namanya Aiman dan ngajar di Universitas Erlangga gitu ya. Maka dia mengatakan iya benar, kan dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa anak saya menanyakan anakmu kan gitu ya. Nah kemudian di sini singkat cerita, Pak Aiman dan Pak Ali ini sepakat untuk menjodohkan anaknya. Maka kemudian si Pak Sakir itu protes, masuk jangan pakai istilah dijodohkan begitu ya, anak-anak kita tidak mau. Ya kalau demikian apa ya, kita sebagai wasilah dari anak-anak kita. Maka ya di situ bercanda orang tua, ya sama saja menjadi wasilah atau jodohkan gitu ya. Tapi rupanya anak-anak kita kan sudah saling menanyakan gitu ya. Lah maka setelah sepakat untuk dijodohkan, dipertemukan, kemudian mau sama mau, saya gambarkan itu dalam cerita, maka kemudian ada kesepakatan bahwa Arini dan Aiman akan menikah, akan tetapi ada komitmen berdua. Suaranya Oke, saya lanjut ya. Ada yang sangat mengganggu nih suaranya nih ya. Tolong di unmute ya. Oke. Saya lanjut. Maka ini saya gambarkan, saya beri subjudul surprise ini ya. Yaitu ketika sudah sepakat akan menikah antara Arini dan Aiman, itu berdua ada komitmen untuk menyembunyikan. Jadi di kampus itu seperti tidak ada apa-apa. Dan memang tidak ada proses pacaran. Jadi langsung khitbah. Jadi setelah khitbah, setelah dipinang, maka ada kesepakatan di kampus seperti tidak ada apa-apa. Dan nanti kalau ketika sudah mau menikah, dan itu ada rencana begitu wisuda Arini, maka kemudian ada resepsi pernikahan. Ternyata betul 2 hari sebelum wisuda, undangan itu menyebar. Dan itu teman-teman Arini ataupun Civitas Akademika, yaitu dosen-dosen dan sampai rektor itu diundang, itu semuanya ya menjadi kejutan. Jadi memang undangan itu kejutan. Jadi setelah seminggu setelah wisuda, itu akan ada resepsi pernikahan. Maka ini saya beri judul surprise-nya. Maka kemudian menjelang pernikahan, ayah daripada Arini memanggil ya, bahwa ya ini yang saya gambarkan petir di siang hari di sini, bahwa nanti yang akan menjadi wali, jadi dia mohon maaf dulu ya, mohon maaf Arini, nanti ketika kamu angkat nikah, Papa tidak bisa menjadi wali nikah. Ya, saya sudah
menghubungi pihak KUA atas nama negara supaya menjadi wali hakim untuk kamu. Maka di sini kaget sih, loh yang jadi wali kan pasti papahan, begitu sih Arini. Akhirnya dengan berat hati, dengan wajah yang sudah sembab, si Pak Sagir yang sudah ragu mau memanggil Arini tadi itu menyampaikan bahwa sebetulnya kamu itu adalah anak angkat. Maka di sini kemudian pecahlah tangisnya Arini. Di sini ada klimaks di dalam cerita ini, yaitu di petir di siang hari ini. Nah, di sini kemudian klimaksnya adalah Arini shock berat, dan dengan shocknya ini dia kemudian menunda pernikahannya. Maka kemudian pernikahan ini dipending. Lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebooknya, dan demikian juga keluarga Pak Aiman, dosennya itu supaya melakukan yang sama. Maka ini menjadi keterkejutan semuanya, undangan dibatalkan. Padahal DP sudah, gedung sudah dibayar, dan sebagainya itu. Lah kemudian apa yang dilakukan Arini? Arini lari dari rumah. Arini lari dari rumah, tujuannya adalah keliling. Di kota Surabaya, langkah pertamanya adalah mendatangi dinas sosial untuk menanyakan panti yang ada di Surabaya. Dan saya gambarkan bahwa panti di Surabaya bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Maka Arini tidak akan dapat menyelesaikan pencariannya di panti-panti. Dan setiap panti yang didatangi itu kalau ditanya data, kan sudah 23 tahun yang lalu. Maka data itu tidak ada dan nama Arini pasti tidak akan ada di panti karena nama Arini itu diberikan oleh orang tua angkatnya itu ketika masih baru lahir. Baru lahir, diambil dan sudah tidak memperhatikan administrasi karena dari pihak kedua terimanya itu. Saya gambarkan gelap di sini tentang jati diri orang tua Arini. Karena Arini itu minta kepada Pak Sagir, ayah angkatnya itu, kalau tidak bapaknya yang jadi wali, ya kerabat dari bapaknya. Dan di sini kemudian Arini menuntut supaya diberitahu jati diri kedua orang tuanya. Pak Sagir gelap, tidak bisa menunjukkan karena memang secara administrasi juga gelap tadi itu. Lah langkah Arini ke panti pun juga gagal, tidak mungkin. Ya. Lah di sini dia minggat 2 hari, itu nginap di rumah teman-temannya. Maka ketika pulang, itu ibu Sagirnya itu sangat bersyukur. Anaknya itu meskipun kelakuannya seperti itu dimaafkan ya. Semuanya. Tapi Aiman yang sangat kecewa. Keluarga Pak Aiman yang kecewa. Ini. Maka kemudian ini saya gambarkan di dalam badai menyusul itu karena Arini yang sudah mau melenggang ke pulau yang diidamkan setelah sarjana itu mau berkeluarga, maka gagal itu. Maka kemudian berikutnya adalah suasana yang dingin. Baik itu hubungan antara Arini dengan Aiman, karena Aiman sebetulnya kecewa dan marah dengan dibatalkannya itu. Saya gambarkan Aiman itu sudah sangat kepingin. Nikah itu sudah sangat diinginkan banget dan ingin segera bersama dengan Arini Kuat. Mahasiswi yang berwajah cantik dan smart itu tadi itu. Nah, maka kemudian dalam suasana dingin, Arini masih diam, maka kemudian dalam kesempatan itu, maka saya beri subjudul Kuntung Bunga Berseri. Ternyata dulu ada mahasiswi lain yang sebetulnya sangat naksir kepada Pak Aiman, tidak lain adalah teman Arini sendiri, namanya Nadia. Ini saya gambarkan sebagai tokoh yang antagonis di sini, tapi dia cantik, dia cantik. Maka kemudian si Pak Aiman itu juga tertarik dengan Nadia namanya, dan memang Nadia sangat berempati dengan Pak Aiman yang gagal nikah tadi itu, tapi sekaligus Nadia juga mencari simpati. Di situ saya
ketengahkan dalam cerita itu dengan bumbu-bumbu ya, bahwa sebetulnya Pak Aiman sudah mulai melupakan Arini. Ya. Maka kemudian di bab berikutnya ada layar berkembang kembali ini, kemudian antar kedua orang tua itu sepakat untuk membicarakan kelanjutan daripada pernikahan Arini dan Aiman. Nah, di sini saya berikan judul layar berkembang kembali. Tapi ternyata orang tua ini yang sudah sepakat, ternyata dari pihak anak-anak ini tidak ada komunikasi. Maka kemudian masing-masing pihak, keluarga Pak Ali, ayahnya Aiman, itu mendorong kepada Aiman supaya berkomunikasi dengan Arini. Demikian juga Pak Sakir itu mendorong kepada Arini supaya ada komunikasi dengan Aiman. Akan tetapi masing-masing berat. Arini tidak mau karena dia merasa bersalah. Aiman juga tidak mau karena sudah ada Nadia. Jadi sudah ada wanita yang ada di dalam hatinya Pak Iman itu ya. Akan tetapi Pak Sakir terus membujuk ya, merayu si Arini supaya menghubungi Aiman. Maka kemudian Arini dengan sangat ragu dan merasa bersalah itu menghubungi Aiman yang akan jadi suaminya itu sebetulnya hanya dengan kata-kata mohon maaf, hanya gitu aja. Assalamualaikum, saya mohon maaf. Maka Aiman hanya membalas, iya, gitu aja. Ya. Maka kemudian si Arini itu menulis dengan kata-kata yang ragu, terima kasih Mas. Kemudian diralat, Pak. Akhirnya dari situ berkembang komunikasi yang lebih lanjut. Saya gambarkan Aiman ketika dapat SMS WA dari Arini itu hatinya berbunga-bunga kembali. Karena sebetulnya cintanya itu adalah kepada Arini, bukan kepada Nadia. Maka singkat cerita akhirnya sampai menikahlah ini. Kemudian Nadia itu sangat kecewa, tapi memang di sini hanya sebagai pemeran pembantu. Dan kalau di sinetron ini hanya sebagai pemeran pembantu yang antagonis, itu Nadia. Ya. Maka kemudian setelah menikah, itu hubungan Arini dengan orang tua angkat itu juga dingin, tidak seperti dulu. Dulu itu saya gambarkan Arini itu sangat manja, ya, sangat manja sama orang tuanya, dan memang orang tuanya sangat penuh kasih sayangnya di situ. Ya. Nah ini belum saya ceritakan tadi bahwa di dalam proses mau kembali menikah itu ada peran guru BK waktu di SMA-nya, yaitu Arini menuju sekolah SMA-nya dulu, tapi tidak ketemu, kemudian ke rumah Hayati. Ya. Di situ Ibu Mufidah Hayati memberi Putus Pak Nur Hamdi. Nur Hamdi. Jangan memberikan putus ya. Oke. Gimana? Sudah? Ini internetnya sudah. Kali ya? Sudah ya? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Nah, kemudian akhirnya setelah menikah, Arini sama ini dengan proses panjang tapi ya, dengan banyak bumbu-bumbu cerita ini setelah sampai ke pernikahan ini banyak di situ memang saya merasakan tidak cerita kalau tidak ada problem dan dilema, maka di situ banyak problem dan dilema dalam cerita itu sampai dia menikah sama Aiman ini ya. Maka kemudian hubungan Pak Sakir sebagai orang tua angkat itu kemudian agak jauh. Ya dingin ya, meskipun sepakat setelah menikah itu berada di rumah Pak Sakir. Meskipun karena anak tunggal, alasannya itu karena anak tunggal si Arini, sedangkan Aiman punya adik 3. Meskipun Aiman sudah punya rumah sendiri juga tidak ditempati, tapi karena ingin baktinya Arini kepada kedua orang tua angkatnya,
maka dia taat dan dia bertempat tinggal di rumah orang tua angkatnya tetap, ya. Akan tetapi Bu Sakir dan Pak Sakir merasa kembali berdua lagi karena si Ari ini sudah sama Aiman, sudah ada yang punya. Nah, ini saya berikan bunga-bunga cerita Pak si Sakir, Bu Sakir itu mengeluh sekarang kita berdua lagi Pak ya. Maka si Pak Sakir mengatakan ya kita mulai dulu kan memang berdua. Kita mulai menikah sampai 8 tahun kita berdua, baru Allah mendatangkan Ari ini ke rumah kita gitu ya. Dan dengan doa Ari ini itu nanti dapat adik dari rahim Ibu Sakir, tapi ternyata sampai akhir hidupnya tidak punya anak. Jadi ya anak satu-satunya ya anak angkat itu. Ya. Akan tetapi Pak Sakir mengeluh, Ma, untuk supaya lebih semarak rumah ini, bilang sama Ari ini ya, Ari ini jangan sampai menunda kehamilan. Ya. Karena sudah hampir 1 tahun menikah belum punya anak. Ya. Maka ketika disampaikan, Ari ini mengatakan, Ma, aku tidak menunda. Saya hanya pasrah pada program Allah saja. Ya. Tapi hari ini mau melanjutkan ke S2 supaya nanti berkarir seperti suaminya. Jadi mau S2. Lah Pak Sakir mengatakan meskipun nanti S2 jangan sampai menunda kehamilan. Dia ingin hari ini segera punya anak dan anaknya laki-laki. Alasannya supaya bisa dekat dengan ayah angkatnya itu, dengan Pak Sakir. Itu disampaikan dengan bunga-bunga cerita dari Bu Sakir yang menyampaikan kepada Ari ini. Maka setelah Ari ini hamil, ya, dengan bunga-bunga cerita itu dikabarkan kepada Bu Sakir, Pak Sakir sujud syukur. Ari Pak Sakir ada acara rapat kerja di Pacet ya, di sebuah hotel, maka hatinya waktu itu Pak Sakir nggak bisa tidur, kemudian telepon ke rumah, ternyata hari ini sudah diberangkatkan ke rumah sakit karena besok pagi akan melahirkan. Ya. Lah singkat cerita, Pak Sakir malam itu pulang, jadi kepingin dia pamit kepada teman-temannya malam ini pulang. Nah, teman-temannya melarang, nggak sebaiknya besok pagi aja. Tapi Pak Sakir ingin pulang malam itu karena besok pagi anaknya itu mau melahirkan. Ya. Akhirnya Pak Sakir berangkat, belum jauh dari hotel itu, sampai di kelokan yang tajam, itu berpapasan dengan mobil lain yang sepertinya dikendalikan oleh anak muda. Maka mobil Pak Sakir itu hilang kendali, maka kemudian terperosok dan kemudian masuk jurang, dan kemudian kabar itu malam itu juga sampai kepada teman-teman Pak Sakir yang masih ada di hotel, belum jauh dari hotel tempatnya rapat kerja. Maka kemudian Pak Sakir dibawa ke rumah sakit di Mojosari. Lah kemudian ternyata sampai rumah sakit nyawa Pak Sakir ini sudah tidak ada. Maka kemudian ketika saya gambarkan ketika Ari ini itu kontraksi mau melahirkan, ini ada kakak Ibu Sakir yang mendampingi dan Aiman yang mendampingi ini bingung. Di sini saya buat problem yang sangat ruwet. Ya. Maka kemudian Aiman sebagai laki-laki yang lebih tegar supaya minta kepada Ibu Sakir, ibu mertuanya itu supaya mendampingi hari ini yang sedang kontraksi. Maka kemudian Aiman ke rumah sakit dan beritanya kan kecelakaan. Tapi ternyata Pak Sakir kan meninggal. Maka Bu Sakir kepingin tahu kabarnya, telepon kepada Aiman. Aiman sambil tidak bisa menahan tangisnya, mengatakan bahwa Papa sudah meninggal. Di sini meledaklah tangis si Bu Sakir. Bersamaan itu lahir anaknya. Dan yang menunggui adalah Pak Ali dan Bu Ali yang baru datang. Nah, di sini. Maka ketika Bu Ali datang, Bu Sakir menangis yang sangat pilu tadi itu, ditanyakan ada apa, hari ini ada apa, dikira hari ini. Ya. Tapi kemudian bagian medis mengatakan ibu ini sedang ada berita suaminya kecelakaan. Tapi anaknya sedang lahir, maka
Ibu Ali yang mendampingi Arini yang sedang melahirkannya. Maka kemudian setelah lahir, Arini sadar bahwa ayahnya meninggal itu menangis. Ya. Kemudian ketika Aiman datang, itu dipeluk erat suaminya itu. Suaminya memeluk dan mencium istrinya yang baru melahirkan, dan itu selesai memakamkan ayahnya. Jadi ayahnya segera dibawa pulang, dimakamkan. Di rumah banyak pelayat, karena saya gambarkan Pak Syakir seorang tokoh masyarakat, dia adalah ustadz, gitu ya, dia kiai, ya. Maka banyak tamunya, dan di tengah-tengah seperti itu istrinya yang sedang melahirkan hanya ditemani oleh seorang pembantu dari keluarga Pak Ali. Ya. Maka kemudian inilah saya gambarkan sayap yang patah ini adalah sebetulnya adalah matinya Pak Syakir. Itu selalu ingat ayahnya itu. Ini adalah anak kita, ini anak yang sangat dirindukan oleh ayah. Dan setiap ingat ayahnya, Arini ini menangis. Maka kemudian si Aiman ini memberikan nasihat kepada Arini bahwa ya bagaimanapun kita ini harus birrul walidain, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Dengan kata-kata birrul walidain ini, Arini menangis lagi. Kenapa kamu kok nangis? Iya, aku ingat birrul walidain itu bagi aku siapa, gitu ya. Karena dia anak angkat kan. Maka dengan bijaknya suaminya itu mengatakan bahwa orang tua itu macam-macam, banyak. Ada orang tua kandung yang melahirkan kita. Ya. Kita wajib berbuat baik. Lah, karena kamu ini tidak punya, kan ada orang tua yang merawat kita, yaitu orang tua angkat itu. Nah sekarang tinggal ibu yang ada, kemudian Syakir hanya didoakan di situ. Kemudian ada orang tua spiritual, yaitu guru-gurunya. Nah, di sini saya ketengahkan bahwa orang tua itu banyak, diantaranya guru pun adalah orang tua, yaitu orang tua spiritual. Ini saya gambarkan pada birrul walidain. Lah, kemudian penutup daripada cerita ini bahwa akhirnya Arini sama Aiman itu menikah, dapat punya anak satu itu tadi itu. Kemudian Arini adalah laksana kertas yang putih. Jadi tidak melihat keturunannya dari mana, akan tetapi di tangan Pak Syakir dan Bu Syakir, kertas yang putih itu menjadi lukisan yang indah. Jadi tergantung torehan apa yang di atas kertas itu. Yang baik menjadi wanita yang muslimah, dia jauh dari sifat-sifat yang tercela, termasuk pacaran tidak pernah. Ya. Ini saya gambarkan bahwa inilah fitrah. Fitrah sebagai setiap yang lahir adalah suci, itu punya keturunan. Akhirnya untuk supaya dia tetap punya generasi yang baik. Yang kedua, dia bergerak di bidang pendidikan. Ya. Oke, bisa didengarin ya. Ya, yang terakhir ada putus-putus. Nyambung lagi ya? Ya, berarti hampir selesai soalnya kan udah selesai. Ya. Oke. Hampir. Ya. Oke. Nah, coba saya selesaikan dulu ya. Jadi fitrahnya Pak Syakir, oke, bisa nih, bisa didengar ini ya? Bisa. Oke, masih putus? Enggak. Oke. Jadi saya untuk nutup cerita itu, bahwa fitrahnya setiap yang lahir adalah suci, yaitu saya gambarkan si Arini anak angkat yang tidak jelas dari mana asalnya, tapi karena dididik dengan baik menjadi baik, dan fitrahnya Pak Syakir itu ingin punya keturunan generasi yang kuat, yang diidam-idamkan, maka dia mengangkat anak, kemudian dia berjuang di dalam
bidang pendidikan. Dan dengan sentuhan-sentuhan pendidikan itulah akhirnya dia punya generasi yang diharapkan, yaitu generasi yang kuat yang digambarkan di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu. Saya kira itu dari perjalanan cerita saya yang itu adalah fiktif belaka. Akan tetapi saya buat itu seperti fakta di dalam penggambarannya itu, karena memang dalam kehidupan nyata pun mungkin faktanya ada yang seperti itu juga. Terima kasih sudah saya paparkan ini semua, barangkali nanti ada kekurangan-kekurangan bisa diberikan masukan-masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.